Lari pagi identik dengan jersey olahraga, celana pendek, dan sepatu lari. Namun, pemandangan berbeda justru terlihat dari Restu Metriardi atau yang dikenal di media sosial sebagai Mbah Kung Didik. Pria 63 tahun asal Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, itu kerap berlari dengan mengenakan sarung, peci, dan sandal. Penampilannya yang tidak lazim bagi seorang pelari tersebut kemudian menjadi ciri khas yang membuatnya dikenal luas di media sosial. Menariknya, penampilan itu bukan bagian dari strategi personal branding yang sengaja dibangun Restu. Ia mengaku justru memilih berlari dengan pakaian seadanya karena ingin menghindari satu hal yang selama ini menjadi musuhnya, rasa malas atau mager. Restu mengatakan kebiasaan tersebut bermula dari aktivitasnya selepas salat subuh. Alih-alih pulang ke rumah untuk berganti pakaian olahraga, ia memilih langsung bergerak. Baginya, semakin banyak jeda sebelum berlari, semakin besar pula kemungkinan muncul alasan untuk membatalkan olahraga. Kata Restu. Kalau boleh tahu, dulunya waktu muda tuh juga suka lari atau memang pas kata Bapak kan suka sakit di usianya sekarang, itu gimana Pak? Awalnya dulu emang nggak suka lari atau gimana Pak? Ya waktu kecil bukan suka sih sebenarnya, kan saya punya ada olahraga bela diri gitu, jadi untuk melatih fisik salah satunya berlari. Tapi dulu waktu kecil SMA itu jarak 5 km itu saya udah prestasi udah jauh. Nah, terus SMP SMA saya rajin olahraga, berlari karena mendukung aktivitas utama saya yaitu bela diri, kan itu ceritanya. Terus setelah masuk kuliah aktivitas olahraga berkurang. Seperti kebanyakan pemuda-pemuda lainnya, olahraga itu sakar PDW, kalau ingat olahraga kalau enggak mager kan itu. Terus ya gitu saja, olahraga pada saat ingat pengen sehat olahraga, habis itu lupa mager lagi sampai selesai kuliah. Sudah bekerja ya begitu terus. Jadi nggak rutin, olahraganya nggak rutin. Berarti pas rutin itu waktu Bapak udah pensiun atau gimana Pak? Belum. Sudah menjelang pensiun. Sebelum pensiun saya sudah mulai sadar bahwa pola hidup saya itu harus segera dirubah. Jadi waktu saya masih aktif, saya setelah pagi itu olahraga keliling kompleks. Nanti waktu berangkat kan saya naik kereta, saya masih berusaha banyak jalannya, termasuk makan siang di kantor, nyari lokasi yang lebih jauh supaya lebih ada makna untuk olahraga. Karena pada saat itu saya juga setelah jalan kaki sebelum lari ya, sebelum lari itu punya target 10.000 km, 10.000 langkah, 10.000 step per hari. Sehingga kalau jalan kaki keliling kompleks sekitar 2,2 km masih kurang. Sehingga target saya sore setelah kerja dan pulang itu masuk rumah sudah selesai target 10.000 langkah per hari. Jadi memang sebelum lari itu udah punya step yang tadi itu ya, kayak jalannya itu udah rutin juga gitu. Jadi tahapannya itu pengen bergerak keliling kompleks 10.000 langkah per hari gitu, kan. Terus karena di sekeliling saya itu banyak orang-orang tua yang circle-nya ada yang lari, ada yang goes dan jauh, umur usia di atas saya jauh, tapi mereka lebih bugar kan itu kan. Akhirnya yang tadi saya cerita tadi, saya akhirnya bertekad untuk meniru mereka yang lebih tua dari saya bisa, saya harus bisa. Itu motivasi itu yang kemudian memperkuat tekad saya untuk berlari itu tadi. Walaupun pada saat itu ya karena usia saya pada saat itu menjelang 55 tahun, teman saya dan lain-lain atau saudara istri dan lain-lain selalu mengingatkan jangan lari karena saya sudah tua. Tapi kan saya nekat karena ternyata dengan lari lebih enak mengatur berat badan, nggak perlu diet lagi kan gitu.
Terus perjalanan berikutnya kan 2017, 18, 19 itu masih sama orang lain, lari 20, 21. Bulan April saya mencoba challenge itu lari tiap hari. Itu 10 hari di bulan April itu awalnya. Terus masuk ke Ramadan saya bertekad 1 bulan penuh Ramadan saya berlari tanpa jeda. Berhasil, keterusan, akhirnya saya perpanjang lagi, coba 3 bulan berhasil, 6 bulan berhasil, setahun berhasil kan itu. Akhirnya keterusan. Sehingga hari ini adalah hari tiap hari tanpa jeda atau run streak. Di hari ini hari ke 1949. Yang ada di media sosial Bapak yang ditulis? Ya, yang hari ini kalau dilihat di baik di Instagram, TikTok, atau tweet saya seperti konten saya tiap hari kan Assalamualaikum, hari ini Ransik hari ke 1949. Mari tetap semangat, melawan konsistensi bersama Bagong, melawan kemageran, melawan kemalasan dan lain-lain gitu seterusnya. Untuk media sosial Pak, kan media sosial Bapak juga udah punya ciri khas sendiri. Itu akhirnya Bapak terjun ke situ tuh gimana tuh Pak? Makanya saat tadi kan saya media sosial mungkin bertahun-tahun saya pakai hanya sebagai menyimpan riwayat lelarian saya. Yang pertama di Facebook, Instagram, kemudian saya coba buka TikTok, ternyata bisa bikin video di TikTok sambil lari. Saya simpan di TikTok kan itu. Ini nggak komplit nih. Kalau di TikTok kan hanya video aja, ya kan. Instagram jadi batasin, nggak bisa seleluasa. Akhirnya keluar tweet kan, tweet lebih gampang, jadi saya bisa posting video sama data lari beriringan, lebih komprehensif lah. Sehingga makanya saya dikenal dulu itu di tweet, bukan di Instagram dan TikTok kan gitu. Itu pertemuan masih sampai sekitar 2024 itu masih saya bikin konten dan lain di medsos sebagai catatan harian lelarian saya itu loh. Ternyata dari situ kok banyak yang tertarik, termotivasi dan lain-lain, sehingga saya mencoba memberi semangat ke anak-anak muda yang masih malas untuk gerak itu untuk ikut bergerak, berpola hidup sehat kan gitu. Paling tersuat tuh outfit Pak. Outfitnya tuh itu memang dibikin ciri khas atau gimana? Kayak gitu aja itu dari dulu? Outfit itu sebenarnya karena saya orangnya modern pemalas itu masih saya bikin konten dan lain di medsos sebagai catatan harian lelarian saya itu loh. Ternyata dari situ kok banyak yang tertarik, termotivasi dan lain-lain, sehingga saya mencoba memberi semangat ke anak-anak muda yang masih malas untuk gerak itu untuk ikut bergerak, berpola hidup sehat kan gitu. Paling tersuat tuh outfit Pak. Outfitnya tuh itu memang dibikin ciri khas atau gimana? Kayak gitu aja itu dari dulu? Outfit itu sebenarnya karena saya orangnya modern pemalas. Habis dari masjid pulang dulu, malas saya. Malas sampai rumah. Nanti kalau saya sampai rumah selalu ke belakang gitu. Terus ganti outfit, molor lah. Belum nanti istri minta tolong apa dan lain-lain. Cuci ini nangis ini. Nah, akhirnya daripada keganggu macam-macam dan daripada keganggu macam-macam dan males tadi ada kutip, maka saya lebih senang dari masjid langsung lari dengan outfit seadanya. Toh sasarannya tetap sama, yaitu tubuh bergerak. Outfit udah nomor 2 bagi saya, nggak masalah gitu loh. Walaupun untuk kondisi tertentu saya ya harus ganti outfit juga, misalnya saya berlari di luar perumahan, kalau pakai sarung sandal juga malu dilihat orang kan, nggak pak. Istilahnya lucu, bapak-bapak itu bapak-bapak kabur dari mana gitu. Terus yang kedua, pada saat saya lari pengen effort lebih misalnya, effort lebih berarti kalau pakai sarung sandal kan kurang
progresnya kurang bagus kan. Nah itu baru saya ganti, pulang dulu ganti outfit lari beneran gitu. Berarti itu kan kalau misalkan di media sosial kan kelihatan kayak setengah apa, berarti ke bapak pakai sarung tuh? Pakai sarung sandal. Oh, pakai sandal aja? Oh, Ya kayak belum dari masjid tuh. Iya, Armanya peci masih peci rajut. iya, masih peci rajut, makanya kata aku ini benar-benar apa ciri khas ya yang dibangun gitu. Oh ternyata karena baru pulang dari masjid, habis itu langsung aja gitu ya Pak. Dan saya baru tahu ciri khas itu ternyata dilihat orang pada saat kolaborasi kerja sama-sama salah satu brand parfum nggak salah. Mereka pada saat kolaborasi itu video saya itu tidak boleh pakai outfit beneran, karena ciri khas Abah itu ada sarung. Makanya waktu lari sama Bang Roland Siuming di alun-alun Tangerang Kota, walaupun jam 8 lebih itu, jam 8 tetap saya diminta pakai outfitnya seperti lari sehari-hari itu. Tanpa saya sadari ternyata orang lain itu nganggap sebagai ciri khas saya kan gitu. Jangan lupa subscribe ya.